Memiliki kekasih yang dapat menjaga kita tentu adalah impian bagi semua wanita. Bukan hanya elok di wajah, namun elok dalam berperilaku. Walaupun benar jika manusia memang tidak sempurna, namun perilaku kasar patut dijadikan alasan untuk menolak pasangan yang memiliki sifat tersebut. Kasus kali ini, Mia akan ngebahas tentang kisah percintaan sepasang remaja yang masih sangat muda yang berakhir tragis. Bukan hanya cita-citanya yang belum tercapai, namun kepergiannya membawa duka mendalam untuk keluarga tercinta. Sebelum mengetahui kisah ini lebih lanjut, Mia ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Yang baru aja menemukannya, bantu dengan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Untuk yang lagi puasa, semangat ya, masih ada beberapa jam lagi untuk berbuka. Kita kenalan dulu ya dengan seorang gadis remaja bernama Indah Permatasari, warga Suwayan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saat kejadian, ia berusia 21 tahun. Indah merupakan karyawan pabrik roti di kawasan Tanjuang Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Sehari-hari ia dikenal sebagai gadis muda yang ramah, murah senyum, dan sangat aktif. Namun senyumnya akan hilang dan berubah menjadi kenangan akibat peristiwa pilu yang dialaminya. Bermula pada tanggal 9 Desember tahun 2020, tepatnya pukul 7:15 pagi. Saat itu salah seorang warga yang hendak pergi menuju TPS, lokasi pencoblosan pilkada di kawasan Situjuah Batua, terkejut melihat jasad wanita tak jauh dari sebuah pondok. Dengan posisi tubuh tertelungkup dan wajah tertutup ke dalam semak-semak. Atas penemuan itu, ia yang kaget langsung berlari mencari bantuan. Saat pihak kepolisian datang, segeralah dilakukan olah TKP. Sayangnya, tidak ditemukan adanya tanda pengenal satupun. Sehingga saat itu pihak kepolisian cukup sulit untuk mengetahui identitas korban. Namun dari identifikasi sementara, wanita muda itu diduga korban dari pembunuhan serta pemerkosaan. Kemudian jenazah dibawa ke rumah sakit guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasilnya ditemukan luka pada kemaluan dan anusnya. Juga ada bekas cekakan di leher. Kemudian ditemukanlah titik terang tentang identitas wanita malang tersebut. Tak lain, jenazah tersebut adalah Indah Permatasari, warga Suwayan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pihak kepolisian segera mengabari ke keluarganya, dan jelas mereka sangat terkejut karena memang sedang mencari putri mereka yang tak kunjung pulang. Setelah mengetahui keluarga korban, tim penyidik pun menggali informasi. Atas keterangan saksi, keluarga, dan dari media sosial korban, polisi pun mencurigai satu pria sebagai terduga pelaku. Seorang remaja pria bernama Alim Muspar berusia 19 tahun, warga 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari informasi yang berhasil Mia rangkum dan dari media elektronik, Alim ditangkap di sebuah rumah makan di daerah Bukit Tinggi. Alim langsung pucat pasi ketika tim Satreskrim Polres Payakumbuh mendatangi tempat kerjanya di daerah Bukit Tinggi. Saat itu Alim tetap berkelit menjawab pertanyaan dari petugas. Akhirnya, ia pun digiring masuk ke dalam mobil guna diperiksa lebih lanjut dan dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Di perjalanan, akhirnya ia mengakui perbuatannya telah membunuh sang kekasih. Dari sinilah ia mulai menceritakan kronologi awal pertemuannya dengan Indah. Awalnya mereka berkenalan lewat media sosial. Akhirnya saling terpikat satu sama lain dan memutuskan untuk berpacaran. Dan hubungan itu telah berjalan selama 3 bulan. Sebenarnya mereka belum pernah bertemu secara langsung, mengingat jarak tempat tinggal mereka yang cukup jauh. Selama 3 bulan itu, mereka hanya sering teleponan dan video call saja. Hingga akhirnya mereka memutuskan bertemu untuk pertama kalinya. Kemudian, Ali menjemput Indah di kawasan Payakumbuh. Ia mengajak pacarnya itu untuk jalan-jalan dan mengajaknya makan. Rupanya, pertemuan pertama kali ini sempat membuat korban grogi dan malu-malu. Namun tidak dengan si pria. Rupanya ia sudah mengharap sesuatu yang lebih di awal pertemuan itu. Lantas,
Ia mengajak korban ke kawasan Bumbuang, Situ Juah Batua, dan menuju sebuah pondok di tengah perkebunan. Saat itu hari sudah malam. Mereka terlena bermesraan di sana. Sambil mengobrol, mulailah muncul nafsu bejat pelaku. Ia pun merayu pacarnya agar mau berhubungan badan dengannya dengan menjanjikan akan menikahinya. Tapi korban saat itu sangat kaget. Sontak menolak ajakan kekasih yang baru ditemuinya itu dan sempat melakukan perlawanan. Tak menyerah, pria nggak berotak itu tetap merayu bahkan memaksa dengan keras. Karena merasa tersakiti dan merasa terancam, korban berteriak minta tolong. Mengetahui hal ini, Alim merasa kesal dan takut ada warga yang dengar, lalu ia mulai membengkam kepala korban ke lantai pondok berkali-kali. Akibat benturan yang keras itu, salah satu gigi Indah terlepas dari tempatnya. Tak cukup sampai di situ ya teman-teman. Melihat korban yang masih bisa bergerak, bahkan merintih kesakitan, seolah tak ada rasa iba dalam hatinya. Ia pun mulai mencekik korban hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan korban telah tewas, ia pun memperkaos mayat korban. Setelah selesai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku dengan santai menggendong jasad korban dan membuangnya ke ladang ubi tak jauh dari pondok tersebut. Dengan posisi korban tertelungkup dan dimasukkan hingga tertutup dengan semak-semak. Pelaku pun segera melarikan diri. Hingga akhirnya, pelaku dijemput oleh tim kepolisian di tempat kerjanya pada tanggal 19 Desember tahun 2020, atau tepatnya 10 hari setelah kejadian. Begitulah rangkuman kronologi yang bisa Mia jabarkan ya teman-teman, karena kalau terlalu rinci bisa bikin kita pusing memikirkan derita yang dirasakan korban saat itu. Sebenarnya pelaku mengaku hanya satu kali meruda paksa mayat Indah, namun dari hasil otopsi dan visum di tubuh korban, ditemukan luka tak beraturan pada alat vital dan duburnya. Rekonstruksi kejadian dilaksanakan pada tanggal 19 Januari tahun 2021 atau tepatnya sebulan setelah penangkapan pelaku. Tentu proses reka ulang ini menyedot perhatian warga. Oleh sebab itu, pengawalan ekstra ketat dari anggota Polres Payakumbuh dan Polsek Situ Juah Limonagari. Namun juga berjalan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID. Mereka yang berkepentingan diwajibkan menggunakan masker. Reka ulang tersebut diawali dengan pertemuan mereka di kawasan Payakumbuh hingga berakhir di area Situ Juah. Nah teman-teman, kenapa pelaku hafal dengan pondok itu? Rupanya dulu ia pernah ke sana bersama temannya untuk menunggu durian. Entah maksudnya nunggu durian jatuh atau nunggu panen durian. Intinya seperti itulah ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 285 KUHP tentang pemerkosaan. Ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara. Tentu hukuman 15 tahun penjara sangat ringan untuknya, mengingat apa yang dia perbuat pada korban begitu mengiris hati. Namun di sisi lain ya teman-teman, patut kita banggakan adalah korban berjuang demi kehormatannya. Sampai titik lelahnya, ia masih sempat berteriak meminta pertolongan. Dengan ini, semoga korban dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Juga untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan serta keikhlasan. Sampai sini dulu cerita Mia kali ini. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!